atau memang jujur, atau memang asli. Ya, itu kalau dilihat dari kasus yang ada sekarang, kita wajar ragu. Dan yang paling utama adalah buat semua yang berkaitan dengan KM50, tunggu giliran kalian. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. 2 kopi gue, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 2 kopi gue, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten dadakan gua buat ya. Kita masih ingat konten gue sebelum ini ya, tentang Handik Zulfan tuh, yang pamen, yang juga ditahan sama dapat apa itu, apa tahanan apa khusus Irsus apalah pokoknya, ditahan juga pokoknya ya, pamennya Polda Metro Jaya. Nah ini ada berita tanggal 9 November 2021, ternyata memang benar doa Habib Rizik lagi berjalan, mubahalah Habib Rizik lagi berjalan. Doanya ke-6 orang tua syuhada lagi berjalan. Sebut Senpi Bribtu Fikri dikuasai Laskar FPI AKBP Handik, dia melawan agar tak mati. Itu kesaksiannya si Handik itu, Handik Zulfan tuh, yang sekarang lagi ditahan. Kasus apa? Kasus apa? Tidak profesional dalam olah TKP. Berarti kalau keterangannya sama ini waktu di sidang ini bener apa enggak nih? Lu kalau Allah mau buka, kalau Allah udah mau buka, dan dia waktu melakukan itu atas perintah nggak? Dan waktu ini gimana? Ayo lu, waktu KM50 ini dia bersaksi nih. Kita baca dulu beritanya dari suara.com. Kasubdit 3 Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Handik Zusen dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus unlawful killing Laskar FPI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 9 November 2021.
Dalam persidangan, AKBP Handik turut memberikan keterangan soal penembakan yang menewaskan 6 orang anggota Laskar FPI tersebut. Aduh, loh. Turut memberikan keterangannya bener nggak? Nah, dia di kasus FPI memberikan keterangan begitu, di kasus Sambo ternyata dia nggak profesional. Nah, jadi pertanyaan, apakah di kasus FPI dulu dia profesional? Apakah waktu di kasus FPI dia bersidangan itu dia jujur, dia terbuka, atau dia mengikuti perintah? Hati-hati doa sayang. Kalian bisa merasa, ya semuanya kita ini bisa merasa tertutup dari kesalahan kita karena punya jabatan gitu, punya dunia gitu. Nah, kalau Allah mau buka dari sini, ayo. Merujuk pada dakwaan, 2 orang anggota Laskar FPI telah tewas terlebih dahulu. Sementara 4 anggota Laskar FPI tewas saat kepolisian hendak membawa mereka ke Mapolda Metro Jaya dari res area KM 50 Cikampek, Jawa Barat. Polda Metro Jaya nih. Siapa Kapoldanya? Fadil Imran. Sesuai dengan apa omongannya Verdi Sambo. Kalau anak buah atau anggota melakukan kesalahan, 2 tingkat di atasnya ikut bertanggung jawab. Yang ngomong Sambo bukan gue. Pak Fadil Imran makanya waktu ditanya kemarin apa? Tanya Mabes. Kenapa Pak? Kenapa tanya Mabes Pak? Bapak nggak bisa jawab. Giliran FPI aja bisa jawab ya Pak ya. Wah, pakai konferensi pers Pak ya, pakai pedang, pakai barang bukti ya Pak. Ngopi Pak Fadil. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum mencecar Handi soal alasan anggotanya, yakni terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dan almarhum Ibda Elwira Priyadi Z melakukan penembakan. Handi menyatakan bahwa 1 dari 4 anggota Laskar FPI mencoba merebut senjata milik Fikri. Mungkin nggak tuh? Mencoba merebut senjata, udah dalam Tapi ya, lu di pengadilan itu menang, tapi Allah bongkar di sini kan ya? Ya, Allah bongkar di sini ya. Apa yang membuat anggota saudara menyerang Laskar FPI tersebut yang 4 korban? Tanya JPU. 4 orang ini menyerang, kemudian 1 orang merebut senpinya Fikri dan sudah berhasil merebut dan sudah mengarahkan ke Fikri. Jawab Handik. Wah, dalam mobil itu. Begitu Pak Handik ya? Oh iya bener ya Pak. Urusin dah tuh kasus Sambo. Dah gitu aja ngejawabnya sekarang. Ini enak gue. Ya ini November 2021 nih. Sontak Elwira yang duduk sebelah terdakwa Yusmin Ohorela yang menyetir mobil memberikan bantuan. Dia membantu Fikri menghalau serangan anggota Laskar FPI. 4 loh itu anggota Laskar. 4. Mungkinkah anggota Laskar itu merebut senjata? Aduh. Orang kalau udah kebiasaan ya, udah kebiasaan bohong, nah akhirnya dibongkar sama Allah di sini ya. Ikut skenario ya Pak Zulfan ya. Apa Handik Zulfan ya namanya ya. Bapak AKBP ya. AKBP. Fikri dalam hal ini juga melakukan serangan kepada anggota Laskar FPI. Upaya tersebut kata Handik dilakukan agar para anggota kepolisian yang di dalam mobil bisa selamat. Mobilnya mobil apa ini? Kalau station wagon kayak Avanza di dalam itu penuhnya gimana itu? 4 anggota FPI. Terus berapa anggota polisi? Wow, terjadi guru. Wah, canggih ya Pak. Dan di pengadilan itu kalian menang ya. Tapi Allah buka lu. Saudara Elwira memberikan bantuan kepada Fikri untuk menghalau 4 Laskar FPI dan menyerang FPI. Kemudian saudara Fikri juga melakukan perlawanan supaya mereka tidak mati. Tegas Handik. Iya Pak Handik. Pikirin dah tuh kasus Sambo. Lu pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran kode etik yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya Pak. Sudah terlatih untuk melanggar kode etik ya. Belum. Mendengar jawaban Handik, JPU kembali bertanya dan mengklarifikasi. Apa betul senjata milik Fikri berhasil direbut oleh anggota Laskar FPI? Handik yang tidak berada di lokasi tidak bisa mengingat secara detail, tapi merujuk pada laporan yang disampaikan Fikri, sempat terjadi upaya perebutan senjata. Bahkan senjata itu sudah mengarah ke Fikri. Itu cerita setahun yang lalu.
Jadi untuk saat ini kami kurang mengingat detailnya. Kemudian saudara Fikri mengatakan terjadi perebutan dan salah satu anggota FPI sudah memegang senjata dan mengarah ke Fikri, ucap Handik. Singkat kata, setelah 4 anggota Laskar FPI tewas, pihak kepolisian langsung menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk melakukan visum kepada JPU. Handik menyebutkan jika kondisi Fikri ketika sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga mengalami luka, yakni wajah yang lebam. Pak, kalau megang pistol gua Pak minimal ya ditembak di mana dah? Kena di bahu kah? Iyalah, mepet-mepet di kuping kah? Mobil ini lebam doang. Tapi kita percaya aja ya, percaya ya, karena sudah ada sidangnya ya, sudah ada sidangnya. Kudu percaya kita ya. Iya, urusin tuh kode etik Zulfan. Melihat 2 terdakwa, apakah ada luka atau luka berat pada dirinya yang saudara lihat secara fisik? Ya, kami lihat itu sudah di depan kamar jenazah itu. Anggota yang cukup lumayan itu Fikri, wajahnya lebam-lebam dan lehernya merah-merah, jawab Handik. Merah-merah di cupang. Mungkin kena kan merah. Iya deh. Percaya, ini kan udah sidang. Udah dibawa sumpah ya kan. Gua ngingetin doang. Dari rumah sakit Fikri, Yusmin Orela dan Elwira, nggak mau pakai almarhum gue. Almarhum itu buat orang yang kita sayangi itu. Dan Elwira langsung dibawa menuju Mapolda Metro Jaya. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, kata Handik, ibadah sholat subuh. Iya Pak. Mereka terlihat syok saat ditanyakan mengenai kejadian tersebut. Kami aja anggota sambil ngobrol dan cerita. Di situ mereka agak syok juga dan kami tanyakan tentang saat itu. Kata Handik, Bapak yang terhormat ya, kepolisian yang terhormat, Bapak anggota yang terhormat ya, itu mau berangkat pengajian Pak, bukan mau berangkat perang itu. Habib Rizik rombongan itu mau berangkat pengajian. Sekali lagi JPU bertanya kepada Handik apakah ada perintah melakukan penembakan pada saat itu. Kepada JPU Handik mengatakan saat itu tidak ada perintah untuk menembak. Menurutnya penembakan terjadi karena alasan anggota Laskar FPI merebut senjata Bribtu Fikri. Waduh, merebut senjata, makin enak duduk gue nih baca berita nih. Ada perintah menembak waktu itu? Tanya JPU lagi. Tidak ada. Kesimpulan saya, anggota Laskar FPI sudah memegang senjata itu dan sudah mengarah ke Fikri, tutup Handik. Kalau sudah mengarah ya tinggal ditarik Pak. Minimal apakah luka tembak kah? Itu menurut kami. Tapi kan yang benar Bapak ya. Nah sekarang Bapak Andi Zulfan, pelanggaran kode etik ya Pak? Masalah kasus Sambo ya Pak? Keterangan Kombes Tubagus, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat juga dihadirkan. Ade Hidayat ini kena juga nggak ya? Nggak tahu gue. Tapi yang pasti Andik Zulfan itu kena kasus Sambo nih. Kombes Tubagus Ade Hidayat juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang hari ini. Kepada Tubagus, JPU bertanya soal standar operasi prosedur SOP penggunaan senjata api oleh anggota polisi. Pertanyaannya dilayangkan JPU bermula dari laporan yang diterima Tubagus dari anggotanya saat kejadian penembakan dalam mobil terhadap anggota Laskar FPI yang hendak dibawa ke Mapolda Metro Jaya dari rest area KM 50 Cikampek, Jawa Barat. Siapa yang membawa 4 orang Laskar ke Polda Metro Jaya? Tanya JPU. Dari hasil laporan yang diterima Tubagus menyebut jika yang membawa para anggota Laskar FPI adalah terdakwa Bribtu Fikri, terdakwa Yusmin Orela dan Elwira. 7 orang berarti di mobil. 4 anggota Laskar masih hidup, 3 polisi. Jadi semuanya ditembak. Polisinya cuman merah-merah di leher, lebam-lebam, cupang. Saat mobil berjalan tidak terlalu lama dari lokasi rest area KM50, mereka Fikri, Orela, dan Elwira diserang oleh keempat anggota Laskar tersebut, diserang dan juga untuk merebut senjata. Ini hasil laporan, jawab Tubagus. Atas tindakan itu maka Fikri, Orela, dan almarhum dan Elwira, Astagfirullahaladzim, gua nggak mau nyebut almarhum, dan Elwira mengambil langkah secara spontan. Kata Tubagus, anggotanya melakukan penembakan yang mengakibatkan 4 orang anggota Laskar FPI tewas. Kemudian secara spontan mereka mengambil langkah untuk mengamankan daripada senjata tersebut. Kemudian mereka melakukan tembakan ke arah anggota Laskar dan akibatnya meninggal dunia. Itu yang dilaporkan anggota, ujarnya. Oh, Pak Tubagus ini nerima laporan doang.
Lantas JPU bertanya mengenai SOP penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Tubagus mengatakan penggunaan senjata api merujuk pada sejumlah indikator. Yang mau saya tanyakan, apakah di kepolisian Bareskrim ada SOP penggunaan senjata api? Digunakan ketika sudah membahayakan diri dan masyarakat, maka senjata wajar patut digunakan ketika serangan yang dilakukan itu membahayakan jiwa terhadap dirinya maupun orang lain. Udahlah, gua ngebacanya kepanjangan ini konten. Jadi kesimpulannya adalah berita ini terlalu kepanjangan ya. Gue harus ngupload ini sesegera mungkin. Intinya, alhamdulillah dari berita ini kita tahu bahwasannya siapa itu Zulfan? Iya, itu namanya susah. Iya, Zulfan ya. Handik Zulfan, ya. Handik Zulfan ini sekarang kena kasusnya Sambo, itu ditahan juga. Dan dia juga memberikan keterangan di persidangan pembunuhan KM 50. Apakah yang diberikan keterangan di sidang itu benar atau memang jujur atau memang asli? Ya, itu kalau dilihat dari kasus yang ada sekarang, kita wajar ragu. Dan yang paling utama adalah buat semua yang berkaitan dengan KM 50, tunggu giliran kalian. Doa sedang berjalan, mubahalah sedang berjalan. Kuasa Allah akan menghukum kalian. Bertobatlah kalian. Dan buat Kapolda Metro Jaya, insya Allah Pak, mudah-mudahan kalau Bapak bersih ya bersih. Tapi kalau Bapak juga ada kaitannya dalam peristiwa ini, insya Allah Bapak juga akan kena. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bersih, silakan bersih. Insya Allah selamat Bapak. Tapi kalau memang ada berkaitan, kita minta sama Allah, semua yang berkaitan dengan kasus Sambo, yang memang ada hubungannya dengan KM 50, Allah akan bukakan semua aib-aibnya. Allah akan bukakan semua aib-aibnya. Allah akan bukakan semua aib-aibnya. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu ya, ngopi dah. Ya, doa mubahalah. Rasain. Sekarang kena lu. Nggak kena di KM 50, kena di kasus ini lu ya. Kena semua insya Allah hari ini. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.